Oke, buat Pak Rafif, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Bapak ada pertanyaan apa? Silahkan. Eh, Mungkin ada beberapa apa ya Pak permasalahan eh, di mana saya saat ini sedang melamar di salah satu perusahaan di posisi development program. Hmm. Eh, Pada saat ini juga saya lagi di fase atau lagi di tahapan interview user. Mungkin ada Wih, beberapa kesulitan yang saya hadapi dalam oke. untuk mempersiapkan interview user. Ada beberapa teman saya yang berkata bahwasanya interview user itu seputar umum, Pak, seperti CV, pengalaman kerja kita, atau penghargaan, atau organisasi. Tetapi ada beberapa teman saya yang saya hubungi itu lebih ke perihal teknis perkuliahan atau sesuai latar belakang kayak gitu, Pak. Kira-kira dari sudut pandang Bapak yang sudah memiliki pengalaman yang lebih itu interview user biasanya lebih kemana Pak? Pertanyaan bersifat teknisi atau umum atau bagaimana Pak? Oke, saya berarti ini programnya kayak MDP Management Training gitu ya? Ya benar Pak. Oke, saya jelaskan dulu ya Pak ya. Kebetulan, kebetulan saya bukan HR, saya user kayak gitu. Jadi saya akan menyampaikan sudut pandang saya pribadi plus teman-teman user yang saya sering ya bertukar pikiran lah. Bahkan sebelum saya jadi user, saya sering diskusi dengan Mm-mm. beliau-beliau. Jadi sebenarnya interview HR sama user itu dua hal yang berbeda. HR akan lebih menggali tiga info. Info terkait dengan kondisi psikologis kandidat, ya kan? Kecerdasan kandidat sama kemungkinan pola perilaku kandidat. Ini orang psikologisnya gimana, intelijensinya gimana, emosinya gimana. Terus kira-kira dia kalau berinteraksi dengan lingkungan, entah itu orang, pekerjaan, tekanan, pujian, makian, gitu-gitu tuh bakal gimana. Gitu-gitulah. Intinya hal-hal yang semacam itu. Ya, lebih ke kondisi psikologisnya si kandidatnya. Interview user, namanya user, berarti dia itu adalah atasan Anda. Bisa atasan langsung, bisa atasan tidak langsung. User itu levelnya tuh bisa lebar gitu. Bisa misalkan Anda ngelamar sebagai staff. Usernya tuh ada yang cuma supervisor, ada yang manager, bahkan ada yang sampai ke direktur, ada yang sampai owner dan lain-lain. Kayak gitu. User di sini biasanya akan lebih berfokus kepada hal yang lebih teknis, yaitu nih sudut pandangnya paling simpel gini. Ini ada kandidat nih, dia nanti bakal jadi timku, gitu Ya misalkan ya. betul. Karena kan ini kan user gitu kan. Kira-kira ini anak sudah punya modal pengetahuan seberapa jauh, udah punya pemahaman seberapa banyak, udah punya kebiasaan apa aja. Ini anak kira-kira kalau dengan gaya kepemimpinan saya sesuai nggak gitu. Ini saya di kantor Hmm. udah ada tim nih, udah ada orang-orangnya nih. Kira-kira dia bisa menyesuaikan diri nggak dengan tim saya? Kira-kira dia bisa mengikuti kecepatan kerja saya nggak? Ini anak tipe yang bisa gampang diajarin nggak? Kayak gitu. Ini dia bisa kerja sendiri nggak? Ini anak kira-kira bakal gampang digini-giniin nggak? Ah gitu-gitu. Jadi lebih Hmm. dari sekedar teknis, tapi kecocokan Anda di tim juga. Kayak gitu. Karena user akan menjadi orang yang mimpin Anda. Kayak begitu. Nah, nanti akan dihubungkan dengan apa? Ya, tadi posisi Anda itu mau sebagai apa? Saat Anda menjadi seorang kandidat yang ada di program manajemen trainee kan di sini kan orang-orang yang disiapkan untuk menjadi leader di perusahaan menggunakan suatu program percepatan. Jadi, selain Anda harus menonjolkan pengetahuan, pengalaman, pendidikan, begitu-begitu ya, dari sisi soft skill juga Anda harus bisa menonjolkan bagus di komunikasi, di teamwork, dan khususnya di leadership gitu. Saat Anda mengikuti program manajemen trainee, tapi mohon maaf, Anda tuh nonjolinnya tuh malah seorang staff gitu. Sisi leadernya itu nggak muncul. Itu akan tidak lebih menarik dibandingkan kandidat lain. Ya, Pak. Karena kita bukan pelamar tunggal, suka nggak suka, mau nggak mau kita akan dibandingkan dengan kandidat lain. Sehingga kita harus kuat dari sisi tadi misalkan ada teman yang bilang, ada kok pertanyaannya aku interview user yang umum aja, mirip sama HR. Betul. Mungkin ada pertanyaan yang udah ditanyakan sama HR, sama user ditanya lagi. Mungkin. Ada teman yang bilang, lebih ke teknis. Mungkin banget. Gitu. Teknisnya mau sedalam apa, seluas apa, terserah usernya. Ya kan? Karena si user itu, terkadang ada user yang benar-benar harus menggali sampai paham Anda gimana.
Ada user yang udah tahu dengan dokumen Anda, cara komunikasi Anda, pertanyaannya cuma simpel, dia udah tahu, oh ini anak tuh begini, gitu. Kenapa? Karena beliau-beliaunya udah biasa interaksi dengan banyak orang, mimpin banyak orang dengan berbagai karakter, gitu. Pernah lihat ada orang yang misalkan milihin buah gitu ya, cuma diginiin, oh ini bagus, oh ini mentah, oh ini gini. Kita nggak nyampe gitu, kok bisa sih milihnya Ya. segampang gitu, gitu. Ya kan? Cuma dipencet, Pak, oh ini manis, ini enggak, gini, gini, gini. Ya karena mata kita belum terbiasa. Ada user yang udah semacam itu. Nggak harus pertanyaan sampai Hmm. digali, dia tahu ini anak bakal kayak gimana. Disesuaikan gitu. Kan user juga megang data. Ya, Megang data Pak. dari apa? Dari tahap sebelumnya gitu. Yang dikasih sama si HR kayak gitu kan ibaratnya. Nah, di situ Anda Hmm. harus bersiap-siap gitu. Lalu apa yang harus saya siapkan? Ya jelas. Yang harus disiapkan adalah pengetahuan dasar Anda gitu. Pengetahuan dasar itu ada yang di mana? Nih yang ada dalam kepala. Saya sering menyampaikan ini gitu, bahwa Anda harus paham 4 hal yang harus siap di dalam kepala. Nomor satu itu adalah pertanyaan yang biasa muncul saat interview user gitu, atau saat interview pada umumnya. Ini untuk mengantisipasi apabila nanti ternyata pada saat interview user ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya itu biasa muncul, yang sebenarnya di internet tuh udah banyak orang ngasih tips dan trik. Anda juga bisa buka Oh, channel YouTube saya di playlist tes interview. Saya campur tuh beberapa pertanyaan interview user yang HR dan user yang biasa muncul. Ibaratnya kalau masih interview yang biasa, pertanyaan yang biasa muncul, Anda nggak ada persiapan ya gimana? Gitu. Jadi nomor satu itu iya. adalah pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Yang nomor dua adalah riset soal perusahaan. Gitu. Riset soal perusahaan ini dari sisi apa? Website, sosmed, dan berita. Misalkan, barangkali ada. Jangan sampai Anda nggak tahu tuh info-info terkini soal perusahaan. Jangan sampai Anda nggak tahu dulunya gimana, sekarang gimana, nanti mau kemana. Kayak gitu. Ya, Pak. Ya. Karena kita sebagai seorang leader harus tahu dari sisi situ. Itu nomor dua. Yang nomor tiga, terkait dengan posisi yang Anda lamar. Jangan sampai Anda nggak tahu yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, ya kan, skill yang dibutuhkan, interaksinya sama siapa, gambaran interaksinya gimana. Yang sebenarnya orang yang sudah pernah lolos program manajemen training atau bahkan sampai lulus gitu udah benar-benar jadi leader, mereka udah berbagi dalam bentuk video, dalam bentuk konten, artikel, buku dan lain-lain, itu bisa Anda baca dulu. Itu yang nomor tiga. Dan yang nomor empat adalah dokumen yang Anda kirimkan, kayak gitu. Dulu Hmm. Anda mengirimkan apa, lamaran misalkan, ngeklik lewat LinkedIn atau job portal, artinya yang Anda tulis di akun sosmed Anda tersebut gitu ya, akun job portal tersebut, Anda harus ingat. Nggak ada cerita ditanya soal skripsi, lupa. Padahal jurusan Anda yang Ya. Anda lamar ini relate dengan jurusan Anda. Ditanya soal apapun itu, mata-mata kuliah yang di transkrip Anda nilainya A, Anda lupa. Software-software Anda lupa. Kan nggak lucu gitu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ibaratnya udah relate, kalau kita nggak nanya ke Anda mau jurusan apa yang bisa jawab pertanyaan ini gitu. Jangan sampai kayak begitu. Itu harus Ya, dibaca Pak. ulang. CV, dokumen pendukung, portofolio, apapun itu. Nah, itu semua gunanya untuk menyiapkan yang dalam kepala tadi. Gitu ya, pertanyaan yang biasa muncul, website sosmednya perusahaan lah intinya, riset soal perusahaan, riset soal posisi, dan terkait dengan Dokumen. ya Dokumen. dokumen yang Anda alami sendiri, Anda tulis sendiri, kayak gitu. Jangan sampai Anda lupa. Itu dulu. Itu baru dari satu sisi. Sisi Ya, kedua, Pak. tadi itu baru sisi ini, isi otak gitu ya. Yang sisi kedua adalah dari sisi kemampuan komunikasinya. Interview itu menyampaikan informasi. Saat Anda mengisi otak, dalam tanda kutip yang empat tadi, itu baru sisi informasi. Sekarang Anda menyiapkan dari sisi menyampaikan. Menyampaikan ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi, baik yang verbal maupun non-verbal. Gitu. Anda harus benar-benar melatih dengan cara ngobrol. Saya yakin pasti bisa lah. Kayak gitu ya. Biasakan diri komunikasi dengan bahasa formal dan lain-lain. Dan dari sisi verbal, semua yang berkaitan dengan bunyi, suara, kayak begitu. Ya kan? Hmm. Gitu. Dari sisi yang non-verbalnya, penampilan Anda, gimana eye contact-nya, gesture, postur, terus ekspresi, gitu. Itu bagaimana. Belum nanti kalau interviewnya secara online, gitu. Ini terkait dengan perangkat-perangkat pendukungnya, noise-noise dihilangkan, noise visual, noise audio, dan lain-lain. Kayak begitu. Itu Anda harus siap dulu. Nah, saat Anda sudah siap dua itu,
minimal Anda sudah mengantisipasi kemungkinan gagal gara-gara kurang persiapan dari informasi di sini sama dari kemampuan komunikasinya gitu. Iya, Pak. Nah, sekarang untuk menonjolkan dari sisi leadership-nya karena manajemen trainee, maka Anda juga harus apa? Menonjolkan yang berkaitan dengan tadi ya, cara menyampaikan maupun informasi yang disampaikan itu yang menunjukkan bahwa Anda punya potensi menjadi leader. Misalkan pada Oh, saat menjawab suatu hal, sampaikan dengan adanya angka. Kalau Anda pernah memanage sekian banyak, sekian orang, sekian apa gitu. Gitu. Fungsi-fungsi manajerial Anda ngelit apa gitu. Walaupun itu cuma di magang, cuma di organisasi, kepanitiaan, di kerjaan sebelumnya, di bisnis Anda pribadi, itu menunjukkan bahwa Anda tuh bisa mimpin, Anda punya ketegasan di sana. Kayak gitu. Paham ya? Gitu. iya, Jadi Pak. tadi ya, manajemen training itu soft skill utamanya tuh lebih ke leadership, Keep teamwork, sama sama teamwork. communication. Kayak Oh, begitu. communication. Ya, gitu. Yang kedua ya tadi, pada saat Anda menjawab pertanyaan, selain mencari celah untuk menonjolkan bahwa nih loh, saya punya bakat, kemampuan, dan kemauan dari sisi leadernya, tapi saya juga bisa berinteraksi dengan banyak orang. Ada Siap. kalanya Anda bisa menjawab saya bla bla bla, ada kalanya menjawab kami pernah begini atau rekan-rekan dan saya pernah gini-gini gitu-gitu. Cari bahwa Anda tidak hanya bisa ngelit, tapi Anda bisa tadi bekerja sama dengan baik gitu. Yang nomor tiga Teamwork. terkait dengan komunikasi. Saya nggak tahu tipe manajemen training yang Anda hadapi itu tahapnya semacam apa. Ada manajemen training yang simple, ada manajemen training yang kompleks kayak gitu. Nanti ada sesi FGD-nya, LGD-nya, ada yang studi case tertentu, presentasi tertentu, dikasih ini Iya, tertentu Pak. kayak begitu. Itu harus disesuaikan juga. Yang harus tetap menonjolkan tiga ini. Anda fokus sama sisi leader Anda fokus dari sisi adanya kerjasama gitu. Kerjasama artinya Siap. ya Anda tahu kapan harus mengeksekusi sendiri, kapan mengeksekusi dengan rekan. Dari sisi ketiga adalah komunikasi. Komunikasi yang menyenangkan, yang optimis, semacam itu. Yang berfokus pada solusinya, yang kalau ngomong itu terstruktur gitu. Awalnya begini, kita beginikan, habis itu begini, ada kronologi-kronologi gitu. Dibikin jadi kayak kalimat prosedur gitu. Pertama kita begini, kedua begini, ketiga begini. Sampaikan sesuatu biar kayak leader apa? Adanya alternatif. Kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama kita coba begini, kedua begini, ketiga begini. Leader tuh harus bisa ngapain lagi? Adanya prioritas gitu. Kita prioritaskan dulu yang begini, habis itu begini, begini, dan lain-lain. Itu semua harus bisa disamarkan dalam proses tahapan rekrutmen tersebut. Entah tadi di tahap yang mana semacam itu. Nah, itu adalah tips ya. Ini karena cuma konsep pada saat Anda ingin lolos dalam suatu program manajemen trainee dimanapun semacam itu. Paling nanti kalau memang perusahaannya menuntut kita menggunakan bahasa asing tertentu, ya Anda harus menguasai bahasa asing tersebut. Karena manajemen trainee kadang ada yang bahasa Indonesia, kadang ada yang bahasa Inggris gitu. Ya, Atau bahasa bahasa Inggris, asing Pak. lain gitu. Ya, ya dari saya itu sih Pak masukannya gitu. Saya nggak tahu tuh dari yang udah Anda pelajari ada tambahan nggak gitu. Tapi kurang lebih begitu ya, sudah paham ya. Mungkin ada pertanyaan lain boleh atau tambahan boleh. Sebelumnya ini salah satu program ODP dari Bank BNI, Pak. Jadi kemarin sudah melalui tahapan administrasi yang pertama, kemudian online assessment, kemudian juga ada pembuatan video perkenalan diri atau dan juga apa namanya pencapaian terbaik selama perkuliahan atau selama hidup. Kemudian di sesi selanjutnya itu alhamdulillah lulus ke tahapan LGD dan interview kemarin, Pak. Jadi setelah LGD itu ada 8 orang. Kalau saya lihat-lihat kembali itu sekitar separuh dari per kelompok itu lulus ke tahap interview user. Nah, jadi pada saat ini saya lagi menunggu waiting list dari pihak HR BNI-nya tersebut, Pak. Jadi kami itu bergilir, Pak. Jadi yang apa sih untuk diwawancarai kayak gitu, Pak. Oke. Jadi balik lagi karena ini memang ada di bidang keuangan gitu ya, perbankan semacam itu, Anda banyaklah riset. Dia di tadi udah Anda tahu gitu. Makin besar perusahaan, makin gampang risetnya. Iya, Ya, Pak. diingat-ingat ya, makin besar perusahaan, makin gampang risetnya. Kenapa? Karena informasinya ada di mana-mana. Dari websitenya sendiri pun Anda bisa kenyang tuh kalau mau didetailin. Mulai dari sejarahnya, bisnisnya, produk-produknya,
Anda udah paham secara detail, terus Anda tahu mau ngapain gitu. Ya Pak, ya Pak. Bikin struktur organisasi di masing-masing cabangnya itu gimana gitu. Dari teras sampai ke unit, ke KCP, ke KC gitu, belum sampai ke pusat kayak gitu. Ya Anda pasti paham semacam itu gitu. Apa program-program terbaru di sosmednya juga infonya ada banyak gitu. Saat Anda bisa mengintegrasikan semua informasi yang ada di masa lalu, ada yang sekarang gitu dicocokkan dengan Anda, ya pasti akan lebih menarik gitu. Ya Pak, ya Pak. Jangan lupa pada saat menjawab selalu happy ya, lagi bingung, lagi mikir, lagi nggak tahu ya tetap senyum aja gitu. Kan ramah gitu. Orang bank harus semacam itu gitu kan. Gitu. Penampilan dan lain-lain kayak gitu. Itu sih sebenarnya sih nggak beda-beda jauh sih gitu. Biasanya kalau bank tetap semacam itu. Oke. Ada lagi nggak Pak pertanyaan lain Pak? Mungkin yang ada masih Eh, bingung mungkin. Oh iya ada Pak, kemarin kan ada rekrutmen salah satu perusahaan bank juga Pak di posisi relationship manager. Itu Mm-mm. perusahaan Bank Raya Indonesia, salah satu anak perusahaan dari BRI Group Pak. Nah, kemarin saya sudah ngelamar dan juga Pak sudah di tahap terakhir itu di MCU. Mm-mm. Sudah 1 bulan Pak belum ada kabar. Nah, kemarin sekitar 2 minggu yang lalu saya melakukan follow up kepada HR Jakarta. Bagaimana Bu keterusan dari tes selanjutnya, apakah saya lulus atau tidak? Tetapi dijawab dengan jawaban dia bilang tunggu aja Mas nanti dikabarin lebih lanjut. Itu gimana ya Pak? Kira-kira atau saya nggak lulus atau memang belum diumumin atau gimana kayak gitu? Ya gini. Suatu tes, suatu tahapan kalau udah dilalui terus belum dikabari, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, memang masih berjalan kayak gitu. Oh, Jadi memang masih belum selesai gitu loh ngeprosesnya gitu. Karena kerjaan rekruter, HR dan lain-lain ini kan berhubungan sama banyak pihak gitu. Nggak cuma ngerekrut doang dan lain-lain gitu. Pasti ada pertimbangan tertentu gitu, ya kan? Yang kedua, mungkin Anda belum lolos, tapi nggak dikabarin gitu. oh, Barangkali. ya, ya. Yang ketiga, apa kemungkinan ketiga? Saya baru dua tuh gitu. Cuman yang ketiga ya tadi, mungkin Anda lolos. Bukan lolos ya. Jadi gini, yang nomor pertama itu masih diproses, tapi Terus belum yang ada kedua nggak hasil. lolos. Yang kedua Anda Ya, nggak lolos, tapi nggak dikasih tahu. Yang ketiga, dari hasil yang kemarin itu belum dipegang. Paham nggak? oh, iya Pak ya. Gitu. Jadi contoh, tapi ini jarang sih kalau udah sampai tahap sini. Jadi belum kepegang tuh gini misalkan. Ada lowongan kerja dibuka, terus pelamarnya 1.000 gitu. Yang lolos ke tahap selanjutnya cuma 100. Tapi dari lamaran nomor 1 sampai 500, saya tuh udah nemuin 100 gitu. Jadi nomor Oh, lima iya. ratus satu ke belakang ini belum saya pegang. Lamaran udah masuk tapi belum saya pegang. Karena saya udah ada kandidat buat tahap selanjutnya. Biasanya itu kalau tahap-tahap awal. Itu biasanya terjadi kalau sama teman-teman yang lamar kerja tuh sukanya mepet-mepet tuh gitu. Maksimal tanggal 15, 14 baru kirim, 15 baru kirim gitu-gitu. Biasa. Tapi nggak selalu gitu. Tapi kalau udah di tahap ini kemungkinan ya dua tadi gitu. Tapi Lolos nggak lolos. kalau saya baca dari jawabannya, ditunggu aja gitu-gitu, itu apakah itu artinya tidak lolos? Enggak sih, artinya kayak belum aja gitu. Tunggu aja. Lalu apakah saya harus nanya lagi? Saran saya nggak usah. Move on aja, Ya Pak cari ya. loker lain. Ya benar Kenapa? Pak. Karena Anda udah nanya sekali dan udah dijawab. Disuruh nunggu aja, ya sudah, ikuti aja. Kayak gitu. Tinggal apply lagi, anggap saja itu nggak lolos. Jadi nanti kalau ada pengumuman, anggap aja kejutan aja gitu. Ya Pak ya. Dapat surprise gitu. Oke? Ya Pak. Ya, kemarin tuh soalnya kayak gini Pak, Bank Raya tuh lagi gencar-gencarnya Pak buka cabang atau branch community di beberapa provinsi. Nah kebetulan di Palembang tuh baru buka Pak, jadi saya tertarik. Kebetulan juga ada teman yang rekomendasi bahwasanya daftar daftar dulu aja kan. Jadi saya sudah nge-apply, sudah mengikuti interview user juga Pak. Kemarin ada kepala cabang dari provinsi Makassar kalau nggak salah Pak. Kemudian ada juga HR dari pusat. Kemudian pada saat dinyatakan lulus interview, saya ke tahapan selanjutnya yaitu online assessment dan social media checking. Hmm. Kemudian dinyatakan lulus lagi langsung lanjut ke MCU kayak gitu Pak. Jadi sudah kurang lebih 1 bulan lebih Pak untuk proses MCU-nya belum tahu hasilnya lulus atau enggak kayak gitu. Tapi benar Oke. Pak, saya sudah beberapa tahap ada beberapa Ya, eh, perusahaan yang sudah saya lamar kayak gitu ya. Pak. Ini menarik ya. Jadi saya tambahin aja ya.
Kalau Anda sudah berkali-kali atau beberapa kali sampai interview user, sampai interview, pokoknya sampai tahap-tahap yang jauh ya, di atas 50% proses rekrutmen, bisa dikatakan tuh CV Anda nggak terlalu bermasalah gitu. Paham nggak? Bisa dikatakan kemampuan psikotes Anda tuh nggak bermasalah gitu. Karena Anda udah Hmm. ibaratnya kayak ini 80%, ini 90%, ini 75%, ini 89% gitu loh. Udah tinggal dikit-dikit semua kan. Ya, jadi jangan sampai Anda ngabisin waktu untuk hal-hal yang kecil ya, gitu. Dalam arti kalau kita kadang tuh tertahan di MCU, fokus sama apa yang terjadi nih sama MCU dan lain-lain, atau fokusnya sama perbanyak gitu. Kemarin saya dalam waktu sebulan ngirim, katakanlah ngirim 100 lamaran kerja, yang bikin saya sampai ke tahap MCU ada 5. Saya pengen nambah misalkan gitu. Berarti jangan 5. Artinya ya udah, mungkin bulan selanjutnya bisa nggak aku ngelamar jangan 100, 200. Harapannya minimal nanti yang sampai lolos ke MCU itu 10 gitu. Pakai statistik Ngapain? simpel aja gitu. Ya kan? Kan kayak gitu kan ya. Statistika gitu. Jadi lebih lebih kayak gitu. Nah, nanti coba dicek gitu. Nanti coba dibiasain kalau habis ngelamar kerja direkap gitu. Jadi kita tahu selama sekian lama kita udah ngelamar berapa banyak. Dari Iya sekian Pak ya. banyak, berapa persen yang berhenti di psikotes, berapa banyak yang berhenti di interview HR, interview user, MCU itu berapa gitu. Tinggal mainin angka aja. Sekian 50 lamaran, 2 MCU, 100 lamaran harusnya 4 minimal. Ah, udah kayak begitu. Jadi biar nanti ide Anda tuh bukan edit-edit CV. Ide Anda tuh branding dan menemukan loker lebih banyak, 2 kali lipat dari sebelumnya. Ya dong, gitu. Karena masalahnya di situ. Ingat ya, branding juga ya. Branding tuh aktif di sosmed, minimal LinkedIn. Karena gini, kerjaan bisa datang ke kita pakai 2 cara. Gara-gara kita melamar atau gara-gara kita ditawari. Gitu. Saat kita branding di sosmed, orang lihat sosmed kita. Gitu. Terus di review, ternyata kita adalah orang yang dibutuhkan. Mereka lagi nyari orang kayak kita. Akhirnya kita ditawarin di DM. Atau sambil ngelamar juga. Gitu. Intinya kan sama. Kadang kan kalau kita bayangin branding sama ngelamar kerja kan satunya aktif, satunya pasif ya nggak? Satunya Ya, ngelamar, satunya ditawari. Padahal nggak, dua-duanya ini aktif. Melamar kerja tuh ya aktif ngirimin CV. Sampai nanti tes-tes lolos gitu kan. ya Branding, Pak. apakah pasif? Enggak aktif. Bedanya, kalau yang apply itu aktif ngirimin lamaran, kalau branding aktif ngelola sosmed, Ya, ngelempar konten gitu. Konten yang bukan hanya sekedar pencapaian. Nah, ini kesalahan fatal banyak teman-teman di LinkedIn yang baru masuk ke LinkedIn ya, gitu. Posting oke bener, tapi postingnya tuh cuma posting pencapaian. Saya habis wisuda, ini sertifikat ini, saya menyelesaikan bootcamp ini. Isinya cuma sertifikat di posting. Saat Anda menyampaikan, memposting sertifikat, itu sebenarnya cuma baru pintu. Ibarat botol tuh baru tutupnya gitu. Ayo dilanjut isinya gitu. Kenapa kayak gitu? Ini misalkan Pak Rafif ya, posting bahwa saya menyelesaikan kursus ini, ada sertifikat. Hari ini saya melihat sertifikat Anda. Selamat, ya kan? Keren gitu. Bayangkan seminggu lagi saya ngelihat postingan Anda sertifikat itu. Udah nggak ada kesan itu. Kayak biasa aja. Sertifikat Anda tuh nggak berguna bagi hidup saya. Paham nggak rasanya gitu? paham, Nah, paham, paham. gitu. Sekarang bayangkan kalau Anda tuh habis menyelesaikan suatu pendidikan gitu. Nih saya punya sertifikat nih menyelesaikan kursus apa kayak misalkan gitu. Kursus apa misal ya? Sebut kursus apa? Kursus bahasa Inggris misalkan. Nih, saya misalkan kursus bahasa Inggris di sini gitu kan. Terus hari besoknya Anda mulai. Berikut saya ingin berbagi tentang kosakata, istilah-istilah bahasa Inggris, barang-barang yang ada di sekitar rumah gitu. Besoknya Ya Pak Anda ya. bikin postingan, berikut rekomendasi 10 website untuk belajar TOEFL. Besoknya Hmm. lagi Anda bikin konten, berikut rekomendasi channel YouTube untuk meningkatkan kemampuan listening gitu. Nggak, jangan cuma kayak ini saya wisudawan sini, saya lulusan sini. Tapi tuh Anda dari ilmu-ilmu Anda nih, Anda lulusan pendidikan itu apa yang bisa dibagi ke kita ilmunya Ya, gitu. Pak. Banyak orang cuma nge-share pencapaiannya aja gitu. Saya menyelesaikan ini, saya menyelesaikan ini, ada sertifikat bagus, bener. Itu baru awalan. Nah, ekornya mana gitu loh. Gitu. Hmm. Nah, itu yang akhirnya jadi nggak menarik. Branding Anda Hmm. gagal di situ.
gitu. Ingat ya, inti dari branding di sosmed ini sebenarnya tuh lebih kayak ke marketing. Anda nanti pengen masuk ke bank pasti kan harus paham itu. Ada namanya marketing, ada namanya sales, ada namanya branding. Nah, Hmm. mana yang harus dilakukan pada saat kita di LinkedIn kita? Ya ketiganya. Marketing itu menimbulkan kebutuhan, memunculkan kebutuhan. Kata kuncinya tuh bikin orang butuh, ngerasa butuh gitu. Anda bikin postingan yang mengangkat masalah gitu. Karena biar bikin orang butuh itu kan ngangkat masalah gitu. Anda bikin postingan terkait pentingnya bahasa Inggris misalkan. Oh iya ya, orang langsung merasa wah aku kurang nih bahasa Inggrisnya gitu. Akhirnya orang rasa butuh. Yang kedua, ini tadi pertama marketing, kedua tuh sales. Sales tuh beli gitu. Jadi setelah bikin orang butuh, orang tuh beli. Beli itu apa misalkan? Ya kalau di LinkedIn ya akhirnya apa? Nge-like, nge-komen, nge-share, atau nawarin Anda kerjaan gitu. Anda dibeli kemampuan, Anda dibeli, direkrut misalkan. Yang ketiga, intinya nanti bikin orang betah. Branding tuh betah. Jadi marketing, Jadi, sales, branding itu tuh butuh, beli, betah. Kayak gitu. gitu. Betah tuh gimana? Kalau dalam tanda kutip belinya itu hanya nge-like atau nge-komen, nah orang-orang ini akhirnya jadi connect atau follow Anda. Jadi tiap kali posting di LinkedIn, Anda selalu diikuti postingannya. Tapi kalau orang yang konversi belinya itu sama dan ngerekrut Anda, artinya nanti kalau beliau betah, artinya Anda bisa kerja di sana sampai pensiun. Kontrak diperpanjang, diangkat, dan lain-lain kayak gitu. Itu kan perusahaan betah gitu. Iya Anda Pak tuh ya. sebenarnya melakukan itu. Bedanya adalah salesnya Anda, marketingnya Anda, gitu, branding officer-nya Anda, produknya Anda yang beli perusahaan atau siapapun lah di luar sana. Bisa individu yang Anda nggak kenal, bisa perusahaan. Karena Anda udah Iya, Pak. bikin mereka butuh, akhirnya mereka beli ilmu Anda dan mereka akhirnya mengikuti. Nah, itu yang harus disadari. Nah, sekarang bayangkan aja, dengan teori simple ini, Anda bikin konten sporadis yang isinya cuma sertifikat sertifikat disebar aja. Belum nanti perkenalan diri, saya lagi butuh kerjaan gini, saya butuh itu kan. Gitu. Gitu. Hai, saat ini saya sedang itu mulu yang diposting gitu. Terus oke gitu. Terus buat apa gitu? Saya ngeliat foto Anda atau lihat CV Anda tiap hari diposting gitu ya. Buat apa? Udah nggak menarik itu loh Pak. Lupa orang di situ. Nah, ini kalau dilakukan dengan baik gitu, udah terbukti nggak cuma sama oh, satu dua orang, udah ribuan orang di grup saya gitu. Saya sendiri pun juga pernah melakukan itu gitu. Gitu. Sebelum saya ngajarin, saya praktekkan dulu dan itu sangat efektif, nggak efektif sekali gitu, ya kan? Nah ini coba dibayangkan ya gitu. Karena Anda Iya, sama saya mungkin ada di industri yang sama, saya juga orang sales dan marketing gitu. Jadi Anda harus memahami basic-basicnya dulu semacam itu. Gitu. Anda Pak. ini manajemen trainingnya mau masuk ke bank, saya lulusan MT tapi transportasi gitu. Saya juga MT gitu. Jadi ya sama aja dulu waktu saya fresh graduate juga saya lolos beberapa MT gitu. Cuman karena sesuatu nggak saya ambil. Tapi ya menurut saya sih kalau ada orang lulus MT saya tanya ya nggak terlalu berubah jauh gitu. Gitu. Paling ya sedikit variasinya. Dulu ada yang online jadi sorry offline jadi online, jadi hybrid tesnya dan lain-lain gitu. Terus kompleksitas ininya. Ya. Tapi kalau untuk intinya ya sama-sama aja sih Pak kayak gitu. Iya, Pak. Oke. Tuh. Masih ada lagi nggak Pak pertanyaan yang sifatnya general? Mungkin udah dulu Pak kalau untuk pertanyaan yang sifatnya general. Oke. Oke, sementara itu dulu ya Pak ya. Sekarang kita masuk ke sesi detailnya ya Pak ya. Oke.